Apa yang terjadi di Sudan? Kenapa bisa sampai ke zaman seperti itu? Karena mereka tidak puas dari negara waktu itu sebelumnya demokratik menjadi negara Islam. Janjawid ini memang sudah musuhnya, sudah saling bunuh sama mereka. RSF paramiliter atau tentara bayaran, sedangkan SAF tentara nasional itu sepakat untuk menjatuhkan Omar Bashir. Karena di demo rakyatnya kondisi ekonomi yang buruk. Kenapa Sudan jatuh pada ekonomi yang buruk? Karena ini kan memang dalam seminggu 2 minggu terakhir ini lagi rame tentang All Eyes of Sudan. betul. Nah, itu ya kalau kita sekedar melihat di medsos, di Instagram ya memang terlihat ya kekejamannya, kesadisannya segala macam. Cuma kan tentu kita pengen tahu nih Mas, mohon dijelaskan dengan kalau bahasa sekarang bahasa bayi Mas. Iya, iya. Bahasa pemula gitu. Maksudnya apa yang terjadi di Sudan gitu. Kenapa bisa sampai muncul video-video seperti itu, kekejaman seperti itu. Jadi untuk kejadian Sudan saat ini tuh punya kaitan tuh sejak 40 tahun lalu. Jadi pada tahun 1983 Jenderal Jafar Nimeiri itu menetapkan Sudan sebagai negara Islam dan akan menjalankan syariat Islam waktu itu. Nah, kemudian pada tahun 1983 itu terjadi pemberontakan di Sudan Selatan, yaitu wilayah yang mayoritas beragama Kristen dan animisme Afrika. Karena mereka tidak puas dari negara waktu itu sebelumnya demokratik menjadi negara Islam. Meletuslah pemberontakan yang disebut sebagai Perang Saudara Sudan Kedua. Perang ini berlangsung hampir 20 tahun. Yang akhirnya menyebabkan Sudan Selatan itu merdeka. Jadi yang wilayah Muslim dan Kristen itu terpisah. Kita lupakan wilayah Sudan Selatan karena tidak ada hubungannya dengan konflik hari ini. Sedangkan yang berkaitan dengan konflik hari ini itu pemberontakan yang terjadi di wilayah Darfur. Darfur itu bagian barat Sudan yang berbatasan dengan negara Chad. Jadi di Darfur itu awalnya itu ada 2 kelompok besar. Yang pertama kelompok petani Afrika kulit hitam dan penggembala ternak unta dan sapi yang kulit hitam juga tapi keturunan Arab. Mereka berebut sumber daya air dan tanah. Jadi kemudian pemerintah Sudan dianggap oleh kelompok yang Afrika ini tidak memihak pada mereka, melakukan diskriminasi dan sebagainya yang dijadikan sebagai alasan untuk memberontak. Jadi sejak tahun 2003 muncul perang baru di wilayah Darfur ini antara kelompok tadi yang orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Sudan karena dianggap terlalu Arab melawan pemerintah. Waktu itu pemerintah masih fokus di Sudan Selatan. Perang yang tahun 83 itu belum selesai, pada tahun 2003 itu belum selesai. Nah, karena pemerintah fokus di Sudan Selatan, ketika melawan pemberontak Darfur ini pemerintah kewalahan. Pemberontak Darfur itu dalam serangan pertamanya itu berhasil menghancurkan pangkalan militer pemerintah Sudan di sekitar El Fasher itu. 2003 tuh. 2003 serangan pertamanya langsung menghancurkan pangkalan militer, pesawat, helikopter dihancurkan semua. Tentara kocar-kacir tidak berdaya melawan pemberontakan di Darfur. Karena itulah untuk mengimbangi pemberontakan ini, pemerintah Omar Bashir kemudian memanfaatkan milisi Janjawid yang berasal dari penggembala Arab tadi. Karena mereka itu merupakan musuh alami dari kelompok yang memberontak pada pemerintah ini. Janjawid itu nama orang ya? Janjawid itu nama kayak ormas dari kampung pedalaman Sudan gitu. Milisi-milisi Arab dari orang-orang yang berternak, yang nomaden. Nah, Janjawid ini terkenal kejam terhadap musuh tradisionalnya. Jadi ini mereka memang sebelum suku Afrika memberontak pada pemerintah ini, Janjawid ini memang sudah musuhnya, sudah saling bunuh sama mereka. Waktu itu tokoh yang sekarang terkenal kan jadi kepala RSF itu Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti ini merupakan salah satu komandan dari Janjawid. Ketika pemerintah Sudan menerjunkan Janjawid untuk melawan pemberontakan di Darfur, Hemeti ini udah jadi komandan. Dia tuh karena sasarannya merupakan musuh alami dia, dia tuh memanfaatkannya itu untuk membalas dendam kepada orang yang diduga mencuri ternaknya dia gitu. Jadi musuhnya dia memberontak kepada pemerintah. Pemerintah minta tolong pada kelompok Janjawid. Janjawid memanfaatkannya untuk balas dendam, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai kejahatan kemanusiaan di wilayah Darfur
Sudan bagian barat itu. Oke. Termasuk menurut pemerhati HAM terjadi genosida, walaupun saya tidak tahu detailnya gimana, karena terjadi penargetan berdasarkan identitas. Genosida itu penargetan berdasarkan identitas, pembersihan etnis, pengusiran, pembunuhan, karena dia memiliki identitas tertentu, disasar, itulah disebut genosida. Oke. Mas, kalau yang disebut ya kan kita sering baca ya di medsos itu kan ada SAF, ada RSF. Nah ini apa nih? Apakah mereka konflik antara mereka atau mereka sebenarnya temenan atau gimana, Mas? Apa itu? Kalau RSF itu tadi cikal bakalnya adalah Janjawid. Pertama, Janjawid itu jumlahnya hanya sekitar 4.000 sampai 5.000 milisi, dari milisi Arab yang untuk melawan pemberontakan di Darfur. Pemberontakan suku Fur dan suku Masalit. Kemudian kalau SAF ini adalah tentara resmi Sudan, sama kayak TNI kita lah gitu. Tapi dalam sejarah politik Sudan, peran SAF ini sangat kelam. Mereka selalu mencampur tangani urusan sipil, urusan pemerintah. Jadi mereka kerap melakukan kudeta, melakukan menyingkirkan tokoh-tokoh politik yang mereka tidak suka. Nah, Omar Bashir ini melihat supaya dia kekuatannya seimbang, tidak hanya bergantung pada SAF, dia takut dikudeta, dia kemudian membawa Janjawid dari wilayah Darfur ini ke pusat dan diberi nama RSF, Rapid Support Force. Betul. Secara resmi berada di bawah intelijen, dinas intelijen yang berada di bawah dia langsung. Jadi dia ingin ada perimbangan kekuatan, militer punya tandingan ini RSF, biar jadi yang megang senjata itu bukan kekuatan tunggal. Seperti itu. Kemudian Omar Bashir ini seolah-olah menampilkan diri sebagai wasit jika ada masalah antara RSF, SAF. Jadi dia menengahi. Jadi kekuasaan dia lebih kokoh gitu. Gitu ya. Nah terus tapi pelatihan militernya RSF dan SAF itu memang terpisah. Kalau SAF itu memang profesional dari awal negara Sudan berdiri sudah didirikan tentara nasional. Sedangkan RSF ini kelompok dari Janjawid yang berkembang dari nol. Tapi dipelihara gitu. Dipelihara, dibesarkan oleh pemerintah karena merasa dia sangat berguna untuk melawan pemberontakan Darfur. Kemudian RSF ini juga bisa cari uang sendiri, Kang. Dia menjadi kelompok bisnis keamanan gitu istilahnya, tentara bayaran. Iya. Klien dia dari luar negeri, misalnya kalau dari Yaman, dia terjun juga di Yaman itu. Kliennya itu Uni Emirat Arab sama Arab Saudi waktu itu. Mercenary gitu ya. Mercenary ya. Kalau di Amerika punya Blackwater. Blackwater sama Wagner kalau di Rusia. Rusia Wagner ya. Sudan RSF. RSF, Janjawid dulu namanya. Kemudian RSF ini waktu di Yaman itu sangat efektif dia. Sangat murah, berani mati, dan jumlahnya banyak dibandingkan menyewa tentara betulan atau tentara bayaran dari negara lain. Jadi sebanyak sekitar 20.000 RSF terjun ke Yaman dengan per orang itu harganya per bulan tuh cuma $500. Satu orang tentara RSF di Yaman tuh $500. Sedangkan Saudi dan Emirat ini membayar kepada pemimpin RSF itu, satu orang itu kontraknya 6 bulan itu $20.000. Jadi RSF ini dapat margin dari tentara yang dia bayar dengan kontrak yang didapat dari negara klien. Sehingga RSF ini makin punya uang, makin punya kekuasaan untuk merekrut. Sehingga bagi orang Sudan terutama di wilayah Darfur yang punya suku-suku Arab ini, itu RSF ini sebagai tempat mencari kerja. Bukan hanya di Darfur, bahkan di negara tetangga Chad yang memiliki etnis serupa dengan suku Arab Afrika ini, mereka juga cari kerja di RSF. Makanya dalam waktu singkat pada tahun 2017-an itu jumlah RSF langsung melonjak. Dari yang awalnya waktu awal pembentukan ya tadi 5.000, sekitar 5.000, jadi bisa langsung lompat jadi 60.000 atau 70.000 orang pada tahun 2019. Nah terus Mas, untuk yang saat ini nih gitu kan ya kalau orang yang tidak mengikuti berita itu kan memang seperti tiba-tiba ya. Betul. Gitu ya. Maksudnya, kok tiba-tiba muncul nih All Eyes of Sudan gitu. Tapi sebenarnya memang ini tuh sudah berlangsung selama, kalau kita kan mungkin sebagian kita mengenal isu Palestina itu sejak Oktober 2023 ya gitu. Sebagian kita nih yang masih awam nih. Nah ditambah setelah udah melek, tiba-tiba ada All Eyes of Sudan. Berarti sebelum dari 2003 pun mereka masih konflik ya, masih ada ini. 2003 itu konfliknya 2023. Di wilayah Darfur. 2023 itu wilayah ibu kota. Jadi RSF mulai pecah kongsi dengan SAF tadi.
Jadi pada tahun 2019 itu RSF dan SAF, RSF paramiliter atau tentara bayaran, sedangkan SAF tentara nasional itu sepakat untuk menjatuhkan Omar Bashir. Oh, Karena di demo rakyatnya kondisi ekonomi yang buruk. Kenapa Sudan jatuh pada ekonomi yang buruk? Karena tadi pada tahun 2011 wilayah Kristen yang kaya minyak itu merdeka. Akhirnya Sudan itu kekurangan komoditas ekspor. Minyaknya berkurang, yang diekspor pun berkurang kan karena pindah ke negara lain. Kemudian Omar Bashir tadi sudah terlanjur menugaskan RSF untuk mengelola tambang emas di Darfur sebagai komoditas baru yang akan mereka majukan. Tapi karena waktu itu Sudan masih berada di bawah sanksi, terus volume emas yang ditemukan pada awal tambang itu dibuka belum bisa menutupi pendapatan minyak, akhirnya ekonominya kan jatuh, roti-roti mahal. Nah, ini oleh kaum pro demokrasi, kelompok liberal, bahkan rakyat umum, Omar Bashir didemo, menyebabkan RSF dan SAF menjatuhkan Omar Bashir pada tahun 2019. Tapi setelahnya tidak ada pemerintahan sipil yang dibuat dengan baik, karena kepala dewan transisinya itu ya orang-orang ini juga. Presiden Dewan Transisi itu kepala militer SAF Jenderal Abdul Fattah Burhan, kemudian wakilnya itu tadi Pak Hemeti itu. Akhirnya ada pemerintahan sipil, tapi dijatuhkan lagi kalau mereka tidak puas. Sampai akhirnya pada tahun 2003 masuk puncaknya, SAF dan RSF mulai gesekan nih dari kawan, dari sekutu. Sejak perang Darfur mereka sudah kerjasama, tapi karena ada kepentingan berbeda pada tahun 2023 akhirnya mereka clash. Kenapa? Karena SAF menginginkan RSF ini melebur ke dalam tentara nasional. Melebur ke SAF? Iya. Oke. Dalam waktu singkat, maksimal 2 tahun harus sudah melebur semua. Sedangkan RSF kan dia merasa sebuah organisasi yang sudah berhasil menghidupi dirinya sendiri, negara dalam negara, kalau disuruh melebur kan nanti hilang gitu semua. Iya, buat apa? Akhirnya mulailah Muhammad Hamdan Dagalo itu atau Hemeti itu melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Sudan yang dipegang SAF, dipegang militer.